Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang latar belakang, ekonomi, dan runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu adalah latar belakang berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Beliau diperintahkan pada tahun 1238 Masehi untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat, yang tujuannya untuk dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan satu kerajaan di Pulau Sumatera, bagian utara. Tujuan utamanya adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan rempah dan lada. Beliau mengangkat Merah Sula sebagai Raja Pasai pertama. Setelah naik tahta, Mara Sula berganti nama dan bergelar Sultan Malik As-Saleh. Masa akhir pemerintah Sultan Malik As-Saleh sampai beliau wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Selama masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, Sultan menikah dengan putri dari kerajaan Perlak, yaitu Ganggang Sari. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Sultan Malik Az-Zahir I. Pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir ini, kerajaan mengalami masa keemasan. Sultan Malik Az-Zahir memperkenalkan pertama kali menggunakan emas di lingkungan kerajaan. Hal inilah yang mengakibatkan kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan terbesar di Sumatera pada saat itu. Kerajaan juga menjadi terkenal sebagai tempat penyebaran agama Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kehidupan politik kerajaan Samudra Pasai pada masa saat itu. Setelah resmi menjadi kerajaan Islam, kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia ini, Samudra Pasai, berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina, serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan di Samudra Pasai. Dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri Raja Perlak. Sultan Malik Al-Saleh mangkat pada tahun 1297. Sepeninggalan Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai diperintahkan oleh Malik Al-Zahir. Ia sering mendapatkan sebutan Sultan Muhammad pada masa pemerintahannya. Tidak banyak yang dilakukan, kemudian tahta digantikan oleh Ahmad yang bergelar Al-Malik Az-Zahir II. Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudra Pasai pada 1521 hingga 1541. Selanjutnya, wilayah Samudra Pasai menjadi kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Baiklah, saya akan membahas tentang kehidupan ekonominya. Kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadikannya jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya. Saya akan membahas tentang kehidupan sosial dan budayanya. Pada masa kerajaan Samudra Pasai, para pedagang asing yang singgah di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk penyebaran agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju, bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Pada saat itu di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah kepada dinasti Mameluk yang beraliran Syafi'i. Kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan adanya perkembangan di bidang-bidang kehidupan kerajaan Samudra Pasai, seperti di bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam segi ekonomi, perkembangan kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan sudah adanya mata uang yang diciptakan sendiri untuk alat pembayaran yang terbuat dari emas. Uang ini dinamakan dirham. Selain itu, ditandai juga dengan berkembangnya kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional pada masa pemerintahan Sultan Malik Dakhir, dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama.
Di bidang sosial dan budaya, kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapatkan julukan daerah Serabi Mekah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keruntuhannya. Yang pertama tuh faktor internal. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai ini juga diakibatkan adanya serangan dari Portugis. Orang-orang Portugis memanfaatkan keadaan Kerajaan Samudra Pasai yang sedang lemah ini karena adanya berbagai perpecahan. Dengan penyerangan Kerajaan Samudra Pasai hingga Kerajaan Samudra Pasai runtuh. Dari materi yang telah disampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Letaknya di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Kerajaan Perla. Samudra Pasai merupakan kerajaan maritim yang tidak memiliki basis agraris. Basis perekonomiannya ialah perdagangan dan pelayaran. Samudra Pasai mengalami keruntuhan karena beberapa faktor. Yang pertama, Majapahit terlalu berambisi menyatukan Nusantara. Yang kedua, berdirinya Bandar Malaka di tempat yang lebih strategis. Yang ketiga, tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik meninggal. Yang keempat, terjadinya perebutan kekuasaan. Yang kelima, serangan bangsa Portugis yang memanfaatkan konflik intern pada saat itu. Nah, mungkin materi kita hanya sampai sini dulu. Kita lanjutkan di minggu depan. Jangan lupa dipelajari, karena minggu depan kita adakan kuis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.